Langkah Padane, senang rasanya saya Novia Aprilia dapat kembali menyapa Anda di program Cirebon Bersama, berbudaya, sejahtera, agamis, maju dan aman yang dipersembahkan oleh Diskominfo Kabupaten Cirebon. Baik, untuk kesempatan kali ini pemirsa RCTV kita akan fokus untuk membahas terkait dengan 100 hari kinerja PJ Bupati Cirebon. Sudah hadir sejumlah narasumber di studio Kaliandra RCTV. Langsung saja kita menyapa yang pertama yang terhormat, selamat datang kami ucapkan kepada Bapak PJ Bupati Cirebon, Bapak Dr. Andos Haji Wahyu Mijaya SHMSI. Apa kabar Bapak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah hadir Bapak di tengah kesibukan Bapak yang sangat luar biasa. Sudah menyempatkan waktunya hadir di sini di program Cirebon Bersama. Kemudian hadir juga di sini pemirsa RCTV ada Pak Hendrawan SHMH, Kasih Datun Kejari Kabupaten Cirebon. Pagi Pak, sehat ya? Luar biasa, terima kasih banyak semangatnya. Kemudian ada Ibu Sri Wijayawati, SOS MSI, Kepala BKAD Kabupaten Cirebon. Assalamualaikum Ibu. Terima kasih sudah hadir Ibu. Oke, dan satu lagi di sini yang paling ujung. Waduh, ini udah lama kita nggak ketemu nih ya. Ada Pak Imam Mulhakim STMN. Ini Sekretaris Bapelitbangda Kabupaten Cirebon. Sehat Pak Imam? Alhamdulillah, terima kasih banyak sudah hadir narasumber kita, dan saya juga ingin menyapa sudah hadir di sini ada Kepala Diskominfo Kabupaten Cirebon. Apa kabar Pak Bambang? Oke, luar biasa, terima kasih Bapak sudah menggelar program ini ya Pak. Semoga bermanfaat untuk warga Kabupaten Cirebon. Kemudian ada Bapak Ertomi Hendrawan ST, Sekretaris Dinas PUTR Kabupaten Cirebon. Sehat ya Pak? Terima kasih sudah hadir di sini, dan satu lagi pemirsa RCTV ada Pak Agung Firmansyah SSTP MA. Ini selaku PLT Kabak Pemerintahan. Matur suwun Bapak sudah hadir bersama kita semua di sini, dan masih juga untuk kesempatan kali ini. Terima kasih untuk teman-teman mahasiswa yang sudah hadir untuk bersama-sama menyimak penjelasan dari narasumber kita terkait dengan tema pada kesempatan kali ini, yaitu 100 hari kinerja PJ Bupati Cirebon. Cirebon dengan letaknya yang strategis dengan potensi yang sangat luar biasa ya Pak PJ ya. Waduh, sangat diuntungkan sekali ya Pak ya. Iya, letak dari Cirebon betul. ini Pak. Iya, betul. Oke, jadi ada juga nih Bapak ya semangat untuk lebih memberikan yang terbaik ya Pak untuk wilayah Kabupaten Cirebon nih Pak PJ. Insya Allah selama memungkinkan, selama bisa, selalu ingin memberikan yang terbaik untuk Kabupaten Cirebon. Ya. Oke, kita juga mengamati nih sepak terjang dari Pak PJ luar biasa ini awal-awal ya Pak ya memimpin Kabupaten Cirebon langsung gercep Pak PJ. Ya, kalau misalnya melihat kepada yang tadi potensinya ya. Kemudian kalau misalnya dengan beberapa permasalahan yang ada, kita dihadapkan juga beberapa permasalahan yang harus kita selesaikan. Sebagai contoh misalnya, tadi saya menyebutkan infrastruktur jalan. Infrastruktur jalan itu tadi saya sampaikan ada 1240 km yang memang harus kita pelihara. 84%-nya itu dalam kondisi baik, kondisi mantap. Ada 92 km itu yang rusak berat, kemudian yang rusak ringannya itu di 99 km. Nah, yang kita lakukan di dalam tahun ini dari 92 km yang rusak berat itu sudah teralokasikan di untuk 71 km yang peningkatan jalannya. Memang belum secara keseluruhan kita bisa selesaikan, tetapi ini secara bertahap. Dalam 3 bulan terakhir ini kita coba selesaikan di 28 km. Artinya masih ada yang memang harus kita selesaikan ke depan. Selain itu kita juga ada pemeliharaan, kemudian juga ada berkala. Jadi sebagai contoh itu misalnya dari sisi jalan. Kemudian yang lain yang suka menjadi permasalahan di Kabupaten Cirebon juga adalah sampah. Betul. Nah, sampah kita itu potensi sampah kita dalam satu hari itu ada 1.200 ton ya potensi sampah. Dari 1.200 ton itu yang saat ini bisa masuk ke TPA, tempat pembuangan akhir sampah, itu di 425 ton. Artinya memang masih banyak yang harus kita selesaikan, harus kita kelola. Nah sekarang
banyak sampah-sampah liar yang memang ada di lingkungan-lingkungan masyarakat. Apa yang harus bisa kita selesaikan dalam 3 bulan kemarin? Sebagai contoh misalnya di Jagapura, kita di situ ada di bawah jembatan, di bantaran sungai, di bawah jembatan itu menggunung sampah. Nah, alhamdulillah kita sudah selesaikan. Kemudian yang di Pangenan, di sungai itu sampah juga itu juga sudah kita selesaikan, dan ada di 10 titik lainnya yang memang kita juga sudah selesaikan. Kalau misalnya bisa, ini juga bisa dilihat bagaimana before afternya ya. Jadi yang kita selesaikan, sehingga ini minimal di beberapa lokasi kita sudah selesaikan. Kemudian tidak hanya menyelesaikan yang sudah di situ saja, tetapi juga kita lanjutkan dengan menempatkan kontainer-kontainer sampah, sehingga masyarakat tinggal tidak membuang sampah sembarangan, tetapi masuk ke dalam kontainer. Nah, selanjutnya baru kita angkut secara berkala. Berbagai hal yang lain juga, misalnya stunting. Stunting itu menjadi perhatian kita karena 22,9% itu berdasarkan data yang dikeluarkan oleh pusat, itu yang ada di Kabupaten Cirebon. Nah, kita coba selesaikan misalnya jadi gini, stunting itu pertama kita harus menyelesaikan dari stunting yang sudah memang anaknya memang stunting gitu ya. Yang kedua yang harus kita selesaikan adalah bagaimana supaya tidak terjadi lagi stunting baru. Kasus baru gitu ya Pak ya? Supaya tidak ada kasus baru. Nah, apa yang kita lakukan? Kita pertama membentuk tim pendamping di masing-masing kecamatan. Jadi seluruh kepala perangkat daerah itu kita tugaskan menjadi tim pendamping untuk stunting, penanganan kemiskinan dan lain-lain gitu. Nah, kemudian dari situ kita juga menghimbau setiap kami ini, kita semua itu untuk menjadi orang tua asuh dari stunting ya, yang bayi-bayi stunting. Nah, kemudian kita juga penetapan tim-tim baik yang ada di desa, yang ada di kecamatan. Nah, selanjutnya kita action di berbagai kegiatan-kegiatan untuk penanganan stunting. Alhamdulillah di bulan Mei berdasarkan catatan penimbangan bayi di bulan Mei itu masih ada di 12.000 lebih. Oke, data penderita stunting ya, Pak? Di bulan Juli itu sudah di 9.000-an. Jadi alhamdulillah menurun. Ya, Pak? Luar biasa. Nah, jadi ini masih menjadi PR kami bersama supaya penanganan stunting juga menjadi bagian yang memang harus tetap kita selesaikan. Karena menjadi program prioritas juga ya Pak ya di Kabupaten Cirebon Pak PJ. Betul. Wow, ini keistimewaan Kabupaten Cirebon dengan berbagai permasalahannya juga ya Pak, yang masih menjadi PR yang harus segera diselesaikan Pak PJ ya. Betul. Oke, bertahap pastinya Pak. Tentu bertahap, karena kayak tadi misalnya stunting, bagaimana kita mengembangkan tanaman-tanaman lokal untuk lebih bisa dikonsumsi oleh masyarakat dan lain sebagainya, tetap kita coba lakukan. Oke, luar biasa. Boleh tepuk tangan untuk Bapak PJ Bupati kita, pemirsa RCTV juga teman-teman semuanya, karena sudah luar biasa ini memberikan perhatiannya untuk untuk warga Kabupaten Cirebon khususnya ya. Oke, kita ke Pak Imam. Oke, boleh nih Pak saya tanya nih Pak ya. Ini bagaimana sih Pak keselarasan program prioritas 100 hari kerja Bapak PJ Bupati ini dengan rancangan RPJMD nih Pak, keselarasannya bagaimana? Jadi Bapak sudah menjelaskan terkait dengan apa yang sudah dilakukan oleh beliau. Dari Bapak Bangda bagaimana melihatnya? Program 100 hari Pak PJ ini tidak terlepas dari perencanaan yang sudah kita susun. Di tahun 2019 kita sudah membuat rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan nanti akan berakhir di tahun ini sampai tahun 2024. Tentunya ada beberapa program prioritas atau prioritas pembangunan. Tadi Pak Bupati sudah menyampaikan banyak hal dengan berbagai macam potensi dan masalah yang ada. Pak PJ fokus pada perencanaan yang sudah kita susun dan melakukan akselerasi pembangunan untuk mendorong
pencapaian program-program prioritas yang sudah ada. Ada beberapa program prioritas pembangunan. Yang pertama terkait dengan sektor kesehatan, kita fokus. Jadi di dalam perencanaan jangka menengah daerah, sektor kependidikan ini lebih ditekankan pada akses pelayanan pendidikan. Karena kita memang masih bermasalah di rata-rata lama sekolah. Rata-rata sekolah kita belum selesai kelas 2 SMP itu Mbak Novi, jadi masih menjadi PR kita. Nah, kemudian yang kedua, tadi sudah disinggung, Pak PJ fokus di sektor kesehatan. Nah, ini juga selaras dengan program prioritas yang ada di LPJM kita. Bagaimana kita ingin mendorong kualitas pelayanan kesehatan, di samping ada perluasan jaminan kesehatan bagi masyarakat. Nah, stunting ini menjadi salah satu fokus kita. Di samping ada bagaimana nanti kita mengurangi angka kematian ibu, bayi, dan untuk mendorong angka harapan hidup kita lebih baik gitu. Nah, kemudian yang ketiga terkait dengan penyediaan infrastruktur. Nah, infrastruktur ini tentunya infrastruktur untuk penumbuhan ekonomi wilayah. Tadi disampaikan oleh Pak PJ bahwa kita masih bermasalah di infrastruktur transportasi jalan. Meskipun jalan ini kita sudah di angka 85% mantap, tetapi masih ada sisa yang harus kita selesaikan. Mudah-mudahan di akhir periode PJMD PR-PR yang masih tersisa bisa kita perbaiki, diingatkan lagi gitu ya. Oke, sisa sedikit ya Pak ya, ini ya, tinggal dikejar ya itu ya Pak, ya, agar lebih cepat lagi ya. Mudah-mudahan 15% bisa kita karena terkait dengan jalan juga menjadi perhatian juga ya Pak PJ dan Bapak Ibu semuanya. Ini banyak dikeluhkan oleh warga Kabupaten Cirebon. Jalan yang mulus mantap pasti diidamkan semuanya ya Pak. Oke, nanti juga kita bertanya ke dinas terkait ya terkait dengan perbaikan infrastruktur jalan. Tapi saya ingin ke Pak Hermawan dulu nih, Hendrawan ya Pak. Oke. Yang kita tahu juga ini Kejaksaan Negeri ini punya peran penting juga dalam hal pembangunan. Bagaimana peran Kejaksaan Negeri Kabupaten Cirebon nih dan juga sinergitas yang dilakukan untuk membangun Kabupaten Cirebon lebih baik lagi Pak. Bagaimana Pak? Mangga. Ya, terima kasih. Memang pembangunan itu adalah suatu keniscayaan yang harus dilakukan oleh pemerintah, khususnya di pemerintah daerah Kabupaten Cirebon. Demi untuk mewujudkan masyarakat yang berkeadilan sosial dan juga mewujudkan masyarakat yang sejahtera. Tentunya pembangunan ini tidak terlepas hanya infrastruktur saja atau fisik, tapi pembangunan juga dalam konteks pembangunan ekonomi, pendidikan, dan juga sumber daya manusia. Nah, apa sih peran kejaksaan, khususnya Kejaksaan Negeri Kabupaten Cirebon di Kabupaten Cirebon? Nah, kami sesuai dengan amanat Undang-Undang Kejaksaan di pasal 30B diantaranya yaitu melalui bidang intelijen kami dalam proses mendukung pembangunan di Kabupaten Cirebon kami berwenang untuk menciptakan kondisi dan melakukan pengamanan pembangunan, terutama pengamanan pembangunan yang proyek yang strategis. Sehingga di bidang intelijen ada namanya program PPS, yaitu pengamanan proyek strategis. Di Kabupaten Cirebon ini yang telah didampingi atau dikawal oleh bidang intelijen itu ada sekitar 10 sesuai dengan penetapan dari SK Bupati bahwa proyek-proyek tersebut adalah proyek strategis. Di samping itu ada juga peran kejaksaan yaitu di bidang perdata dan tata usaha negara, di mana di bidang perdata dan tata usaha negara ini kejaksaan mempunyai wewenang melakukan penegakan hukum, pendampingan, pertimbangan hukum, bantuan hukum, tindakan hukum lain, dan konsultasi hukum atau pelayanan hukum. Nah, peran kejaksaan di bidang perdata dan tata usaha negara ini khususnya dalam pembangunan yaitu di bidang pertimbangan hukum, di mana kejaksaan dapat melakukan pendampingan hukum terkait
pelaksanaan pembangunan atau proyek-proyek yang dilaksanakan di Kabupaten Cirebon. Hal ini untuk memitigasi risiko. Jadi kami di sini bermasuk dalam hal konsultasi hukum terkait khususnya di bidang perdata dan tata usaha negara dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan dimaksud. Dan untuk saat ini kami telah melakukan pendampingan dalam hal pembangunan di Kabupaten Cirebon ini di beberapa stakeholder itu ada sekitar 3 bulan lebih, itu seperti itu. Dan pembangunan ini juga tak terlepas juga dari fungsi dari penegakan hukum, Bu. Jadi di penegakan hukum di sini kalau di kejaksaan itu di bidang tindak pidana khusus, yaitu tentunya penegakan hukum dalam hal tindak pidana korupsi. Kenapa kok saya bilang bahwa fungsi penegakan hukum juga mendukung pembangunan di Kabupaten Cirebon? Karena dengan adanya penegakan hukum juga sehingga pembangunan yang tadinya kurang maksimal sehingga dapat maksimal. Karena mereka akan takut untuk melakukan penyelewengan, itu seperti itu. Nah, bagaimana sinergitas kejaksaan dengan pemerintah daerah ataupun di Kabupaten Cirebon ini? Memang kalau dari sinergitas di sini adalah konsepnya berarti komunikasi, kerjasama dan koordinasi. Oke. Itu seperti itu. Aman ya Pak ya, semua komunikasi, koordinasi semuanya Pak lancar ya Pak? Tidak ada Lancar. kendala yang ditemui Pak? Untuk saat ini lancar dan aman-aman aja. Luar biasa, jadi sudah paham semua ya Pak ya? Oke, dari jajaran pemerintah daerah Kabupaten Cirebon ya. Oke, terima kasih banyak Bapak penjelasannya. Selanjutnya kita ke Ibu Sri ya. Ibu, mau tahu nih Bu terkait dengan serapan anggaran Ibu yang saat ini bisa Ibu sampaikan. Sebelum ada Pak PJ dan setelah ada Pak PJ bagaimana nih Bu ini serapan anggaran warga Kabupaten Cirebon pasti ingin tahu nih Bu. Ya, terima kasih Mbak Novi. Alhamdulillah nih dengan datangnya Pak PJ sebelum datang ke kita tuh sekitar tanggal 17 Mei. Penyerapan anggaran kita tuh masih di 13% dari 4,7 APBD kita. Tapi dengan Pak BJ rutin melakukan satu forum diskusi dan rapat pimpinan terkait dengan Pak SKPD, alhamdulillah saat ini sudah mencapai di 47% penyerapan belanja daerahnya. Dan Pak PJ juga melakukan satu percepatan dalam penyusunan anggaran tadi menyambung dengan Pak Imam bahwa di pendidikan kita sudah 33% serta kesehatan tadi menyambung untuk kasus stunting dan kemiskinan sudah 30% serta infrastruktur sebenarnya kita kalau secara penganggaran melihatnya secara keseluruhan ya kita sudah di 30% dari total APBD. Begitu Mbak, mungkin nanti lebih kepada penyesuaian itu lebih kepada percepatan kita untuk segera melaksanakan. Terbanyak di sektor apa tuh Bu? Persentasenya Bu? Pendidikan. Pendidikan. Ya. Oke, itu meningkatkan kualitas pendidikan kita untuk juga perbaikan sarana prasarana pendidikan juga ya Bu ya. Oke, luar biasa. Banyak hal yang sudah dilakukan oleh Bapak PJ Bupati Cirebon ini selama memimpin di Kabupaten Cirebon di 100 hari kerja beliau ya. Ini sebenarnya Bapak apa sih Pak yang ingin sekali yang utama ya Pak ya dari warga Kabupaten Cirebon Bapak temui di lapangan segera dituntaskan Pak. Keinginan dari warga Kabupaten Cirebon sebenarnya apa sih Pak yang pengen banget ini dari jalan terkait dengan lingkungan yang bersih dan lain-lainnya Pak? Mohon maaf ditahan dulu jawabannya Bapak PJ, kita akan nantikan jawaban dari Bapak PJ Bupati Cirebon kita. Pemirsa usai jeda pariwara berikut tetap bersama kami di Cirebon Bersama yang dipersembahkan oleh Diskominfo Kabupaten Cirebon. Acara ini dipersembahkan oleh Diskominfo Kabupaten Cirebon. Acara ini dipersembahkan oleh Diskominfo Kabupaten Cirebon. Terima kasih pemirsa, Anda masih bergabung bersama kami di Cirebon Bersama yang dipersembahkan oleh Diskominfo Kabupaten Cirebon. Oke, Cirebon Bersama berbudaya, sejahtera, agamis, maju dan aman. Kita punya VT pemirsa ini tayangan spesial terkait dengan apa saja yang sudah dilakukan oleh PJ Bupati Cirebon kita
Yang sudah dilakukan oleh Bapak PJ Bupati Cirebon kita dari soal perbaikan infrastruktur ya Pak ya, kemudian juga terkait lingkungan, sampah dan lain-lainnya. Saat Bapak bertemu dengan warga Kabupaten Cirebon langsung Pak, keinginan utama mereka tuh apa sih sebenarnya Pak? Iya, jadi saya mencoba mengikuti keinginan masyarakat Kabupaten Cirebon. Contoh, ketika masuk di sini, jalan gitu selalu disuarakan, kemudian sampah selalu disuarakan, termasuk banjir, iya itu selalu disuarakan. Selebihnya terkait dengan pertumbuhan ekonomi, ya. Nah, termasuk investasi itu juga disuarakan. Nah, itulah yang kita coba jawab dengan tahapan-tahapan. Karena kita sebuah proses, kita tidak bisa langsung membalikan tangan gitu ya, nggak bisa begitu. Kita sebuah proses. Contoh misalnya sampah. Sampah itu yang kita lakukan itu bisa penanganan saat ininya, yang tadi saya sampaikan. Kita lakukan berbagai pembersihan di berbagai titik. Yang kita harus pikirkan juga adalah bagaimana keberlanjutannya dari sebuah proses yang ada sekarang. Nah, apa yang kita coba lakukan terkait dengan sampah untuk ke depan, sebagai ilustrasi begini, TPA kita yang kita miliki itu ada 2 lokasi. Ada 2, ya. iya. Yang pertama di Gunung Santri, itu di 4 hektar. Kemudian yang kedua di Kubang Delet, itu di 6 hektar. Kalau misalnya dengan asumsi 1.200 ton dalam 1 hari, kita nggak akan cukup lama untuk bisa menampung di 2 lokasi tersebut. Maka apa yang harus kita lakukan? Kita harus mengelola sampah, bukan membuang sampah tanpa dikelola, gitu. Nah, dengan asumsi mengelola ini, maka sebetulnya sampah ini kan menghasilkan uang. Jadi bagaimana kita sampah organiknya dikelola, kemudian sampah anorganiknya juga kita kelola. Yang kita coba sekarang sedang proses, ada beberapa nih pintu yang sedang kami ketuk gitu ya, pintu yang kami ketuk. Yang pertama itu di PUPR, di Kementerian PUPR. Kami coba ketuk dan kemarin kemungkinannya itu kalau pengelolaannya di sekitar di 100-200 ton dalam 1 hari. Kemudian ada yang dari Kemendagri, itu pengelolaannya bisa sampai kepada 500 ton dalam 1 hari. Kemudian kita coba juga alhamdulillah hadir salah satu calon investor dari China waktu itu, dan langsung meninjau ke lokasi titik tempat pengelolaan sampahnya. Nah, kalau itu bisa sampai ke 2000 ton dalam 1 hari. Artinya ini menjadi sebuah kawasan regional, tidak hanya di Kabupaten Cirebon saja. Nah, ini yang bersama-sama dikelola oleh provinsi gitu ya. Nah, kalau misalnya kita bisa mengelola sampah ini, maka potensi ekonominya juga bisa berkembang, kemudian sampahnya juga menjadi bersih. Nah, PR kita yang selanjutnya adalah penyadaran masyarakat nih, kebiasaan-kebiasaan kita buang sampah dan lain sebagainya. Ya, jangan sampai di sungai sampah numpuk berteriak, tetapi kesehariannya buang sampah ke sungai, misalnya kan jangan sampai begitu gitu. Nah, jadi ini bagaimana juga pola penyadarannya. Jadi untuk ke depan kita melakukan berbagai proses supaya apa yang bisa kita lakukan supaya sampah di Kabupaten Cirebon ini tidak hanya dibuang, tapi juga dikelola. Dikelola, gitu. Bernilai ekonomi ya Pak Bernilai PJ, ekonomi, ya? betul. Oh, betul, biasa sampah itu kan tidak di itu ya Pak ya, tidak dinilai, maksudnya tidak, sudah dibuang ya sudah gitu, ternyata bisa diolah bernilai ekonomi untuk mendapatkan pemasukan juga Pak PJ ya? Iya. Oke, kan sudah juga ya Pak di desa-desa sudah melakukan itu ya Pak ya? Sampah habis di tingkat desa dikelola dengan mandiri. Iya, di beberapa TPS 3R kita itu sudah dikelola.
Tapi ini belum masif gitu. Baru dilakukan beberapa pengelolaan lah, contoh-contoh yang bisa dikelola. Tapi kalau kita bisa lakukan dengan masif, itu insya Allah hasilnya juga akan bisa menjadi lebih Yuk baik. bisa, yuk ini 412 desa di Kabupaten Cirebon bisa ya Pak ya? Bisa. Bisa mandiri dalam hal pengelolaan sampah, juga bekerja sama Ya. dengan DLH Kabupaten Cirebon. Betul. Pak PJ punten Pak, dari infrastruktur, sampah, kemudian terkait juga dengan investasi, itu mana dulu sih Pak yang harus dilakukan utama nih Pak? Iya. Semuanya harus dilakukan secara simultan nih, bersamaan. Jadi kita tidak bisa hanya mengelola sampah yang utama, tapi juga mengenyampingkan misalnya kesehatan, pendidikan dan lain sebagainya. Tidak, kita harus sama-sama kita lakukan. Nah, selain yang tadi sudah saya sampaikan, kami juga membangun kebersamaan dengan seluruh pemangku kepentingan. Dengan Forkopimda misalnya, mohon izinnya Pak Hendrawan, kita rutin nih. Contoh malam ini juga kita ada lagi pembahasan rutin dengan Forkopimda. Kita lakukan pembahasan rutin dengan Forkopimda, dan itu dilakukan pertemuan kita bisa seminggu sekali, terus ketemu lagi karena memang untuk membahas berbagai permasalahan yang ada di Kabupaten Cirebon. Kemudian kita juga dengan Forkopimda itu ke tokoh-tokoh masyarakat. Kita hadir ke berbagai pesantren yang ada di Kabupaten Cirebon, artinya ingin mengkomunikasikan apa yang sedang kami lakukan dan juga dukungan apa yang bisa dilakukan oleh para pemangku kepentingan yang ada. Kami juga mengundang misalnya para pengusaha. Ayo ini para pengusaha, jangan sampai semuanya seolah-olah menjadi beban pemerintah saja gitu ya. Ayo kita bareng-bareng dengan para pengusaha dan lain sebagainya. Sebagai contoh misalnya penerangan jalan yang ada, kalau Tenovi yang tahu ya, di daerah Kodim sampai BJB ke arah situ. Oke. Nah, itu penerangan jalannya dari CSR gitu, bukan dari pemerintah daerah. Oke, dari pihak ketiga ya Pak ya? Dari pihak ketiga. Contoh yang lain misalnya, ketika kami menghadapi banjir di daerah Walet dan beberapa tempat yang ada di sana, itu kami juga dari CSR mendapatkan perahu karet untuk bisa mengakses ke ruang-ruang yang kecil, karena perahu-perahu kita ternyata perahu-perahunya agak besar. Jadi pada saat masuk untuk ke ruang kecil, gang kayak gitu, tapi kan airnya tinggi gitu ya. Nah, itu diperlukan perahu-perahu kecil. Sekarang alhamdulillah kita sudah mendapatkan perahu-perahu kecil. Itu juga dari CSR. Oke, gitu. karena tidak bisa berjalan sendiri ya Pak, pemerintah daerah ya Pak, butuh koordinasi kerjasama juga dengan pihak lain Pak, untuk Betul. membantu mewujudkan visi misi Bapak juga sebagai PJ Bupati Cirebon ya Pak ya. Betul. Oke, dan termasuk juga ini terkait dengan infrastruktur ya. Iya. Dari dinas terkait, dari PUTR pasti juga punya langkah-langkah yang harus dilakukan, karena kita tahu juga infrastruktur ini menjadi hal yang sangat penting dalam pembangunan ya. Saya ingin tahu nih ke Pak Tommy. Oke Pak Tommy, upaya yang dilakukan dari PUTR nih Pak untuk meningkatkan kualitas infrastruktur di Kabupaten Cirebon bagaimana sih Pak? Karena setiap harinya ada saja keluhan yang terkait dengan jalan rusak di Kabupaten Cirebon. Bagaimana sih Pak upaya dari dinas? Mau nggak, silakan. Tahun anggaran 2024 sekarang di era Pak PJ Bupati dari bulan Mei, kita tersupport alokasi anggaran kurang lebih 177,5 miliar. Di situ terbagi menjadi beberapa penanganan, dari mulai rekonstruksi jalan, kemudian berkala jalan, pemeliharaan jalan, kemudian pemeliharaan jembatan, pergantian jembatan, dan menangani drainase perkotaan. Kenapa harus kita pikirkan drainasenya juga? Karena kontur yang ada di Kabupaten Cirebon ini adalah dataran rendah Pak PJ, jadi mau tidak mau kelihatannya di samping infrastruktur badan jalan kita yang harus kita perhatikan, kelihatannya bangunan pelengkap pun harus kita perhatikan. Apa itu bangunan pelengkap? Seperti saluran drainase yang ada di jalan, Mbak Novi, seperti itu. Jadi izin tadi dari 191 km PR kita di tahun anggaran 2024 ini, mudah-mudahan tahun anggaran 2024 akhir di bulan Desember kita bisa meningkatkan kurang lebih 91,8. Tadi yang disampaikan oleh Pak PJ 71 betul, tapi itu kaitan dengan masalah rekonstruksi jalan. Tapi kalau dijumlahkan dengan kondisi yang untuk berkala jalan itu kurang lebih ada 27 km
Jadi dijumlahkan kurang lebih 91,8 kilo dengan alokasi anggaran 177,5 miliar. PR kita di tahun anggaran 2025 masih ada kurang lebih 99,2 kilometer. Mudah-mudahan mohon supportnya Pak Imam, mohon supportnya juga Ibu Enci untuk tahun anggaran 2025. Semoga infrastruktur yang ada di Kabupaten Cirebon bisa jauh lebih baik lagi. Support anggaran ya sangat diperlukan ya, apalagi untuk perbaikan infrastruktur di Kabupaten Cirebon. Nah, kita colek Pak Imam nih. Pak, bagaimana nih Pak untuk anggaran terkait dengan infrastruktur ya? Selalu alasannya anggaran yang terbatas. Nah, bagaimana Bapak menanggapinya Pak? Nah, terkait dengan PR-PR kita ke depan, tentunya sebagaimana tadi saya sampaikan bahwa di dalam RPJMD kita, infrastruktur ini menjadi prioritas. Dan tentunya ketika program ini menjadi prioritas, plotting anggaran juga akan kami prioritaskan ya. Di samping memang dengan berbagai macam permasalahan tentunya kita juga harus memikirkan semua. Tadi Pak Bupati sudah menyampaikan bahwa pembangunan ini tidak bisa diselesaikan secara parsial, tapi tentunya dengan cara komprehensif holistik gitu ya. Jadi biar semuanya tercapai gitu, bahwa ada beberapa prioritas dan beberapa target-target pembangunan yang akan kita selesaikan. Dan ini menjadi catatan Mas Tommy bagi kami, sepakat bahwa pembangunan jalan tidak hanya untuk rekonstruksi, tetapi bagaimana maintenance terhadap jalan-jalan yang sudah mantap, yang 1048 tadi tetap kita perhatikan, termasuk pembangunan untuk drainasenya. Karena tadi disampaikan bahwa kontur Kabupaten Cirebon rata-rata di dataran rendah gitu ya. Nah, potensi timbulan air di jalan itu sangat tinggi. Nah, sehingga kita perlu ada pembangunan drainase untuk mengalirkan air-air yang ada di jalan. Kita akan kembali di program Cirebon Bersama yang dipersembahkan oleh Diskominfo Kabupaten Cirebon. Usai jeda pariwara berikut, tetap bersama kami, jangan kemana-mana. Acara ini dipersembahkan oleh Diskominfo Kabupaten Cirebon. Acara ini dipersembahkan oleh Diskominfo Kabupaten Cirebon. Cirebon Bersama pemirsa kembali hadir untuk Anda. Kita masih berbincang bersama dengan narasumber kita yang sangat luar biasa di sini terkait dengan 100 hari kinerja dari Bapak PJ Bupati Cirebon kita, dan kita ke Ibu Sri. Ibu Sri, saya mau tahu Ibu ini terkait dengan realisasi pendapatan untuk wilayah Kabupaten Cirebon, bagaimana sih Bu progresnya Ibu Sri? Ya, alhamdulillah Mbak Novi, di 100 hari PJ Pak Wahyu ini awal beliau datang kita masih di 23%. Dan dengan tadi yang sudah disampaikan kita mempunyai potensi dari segala sektor, saat ini sudah mencapai di 57%. Artinya antara pendapatan dengan belanja kita masih mempunyai range yang mungkin bisa nanti dimanfaatkan oleh masyarakat Kabupaten Cirebon dalam peningkatan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Begitu Mbak. Sektor yang paling banyak itu pendapatan dari mana itu Bu? Sektor yang paling banyak yaitu pendapatan transfer Mbak, karena kita lebih didominasi oleh pendapatan transfer. Tidak ada kendala ya Bu ya dalam menjalankan tugasnya dari BKAD Bu? Tidak Mbak. Lancar jaya. Lancar, amin. Amin, baiklah. Oke. Ya, dari Pak PJ sendiri Bapak, dengan tadi disampaikan Ibu Sri nih, realisasi pendapatan kita, wow, ini ada progres yang baik ya Pak ya? Sesuai dengan target Bapak atau bagaimana Pak? Ya, tadi disampaikan kita memulai pada saat tanggal 17 itu di 23%, kemudian sekarang di 57%. Artinya tadi pendapatan kita pun bergerak di rata-rata di 11%-an, lebih dari yang targetnya di 8,33%. Berarti kita sudah alhamdulillah. Tetapi kita tetap harus bersemangat gitu ya untuk bisa menyelesaikan berbagai hal yang sesuai dengan potensi yang ada di Kabupaten Cirebon. Saya meyakini bahwa kalau misalnya kan gini, membangun keuangannya, kita tidak bisa belanja kalau pendapatannya di bawah realisasi belanja gitu, nggak bisa. Kita nggak bisa defisit. Makanya
bagaimana kita mengoptimalkan pendapatannya supaya juga pergerakan belanjanya terus juga bisa terrealisasikan. Dengan itu semua, maka kita bisa lebih mengoptimalkan pertumbuhan ekonomi yang ada di Kabupaten Cirebon. Tetapi kita juga mencoba mencari ruang-ruang lain pembangkitan ekonomi itu tidak hanya dari sini gitu. Sebagai contoh misalnya, kemarin kita mencoba menyampaikan ke provinsi bahwa Harganas itu dilakukan di Kabupaten Cirebon saja gitu ya. Karena apa? Kami melihat bahwa Harganas itu akan hadir dari 27 kabupaten kota dan itu menghadirkan 4.000 orang lebih yang hadir ke sini. Artinya orang nginapnya, makannya, beli oleh-olehnya dan lain sebagainya itu akan membangkitkan ekonomi kita gitu. Nah, oleh karena itu kita coba undang gitu ya untuk bisa masuk ke sini. Kemudian kita juga lakukan mengundang yang lain-lainnya, contoh misalnya ada dari kementerian, ada program Tarkam dan lain sebagainya untuk bisa masuk di sini di Kabupaten Cirebon dan alhamdulillah itu bisa dilakukan. Nah, jadi potensi-potensi ini terus kita coba kembangkan supaya memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi yang ada di Kabupaten Cirebon gitu. Dengan banyaknya program yang dimiliki oleh dinas-dinas terkait dari Disbudpar mungkin ya Pak ya, ini juga kan untuk menarik ya kunjungan wisatawan ya Pak, itu berdampak baik pasti untuk wilayah Kabupaten Cirebon, sudah sangat terasa. Dari Pak PJ sendiri melihatnya bagaimana Pak? Iya, dari sisi wisata, nah ini memang harus kita coba optimalkan. Wisata kita itu lebih banyak ke religi ya. Sebagai contoh misalnya makam Sunan Gunung Jati ya. Jadi orang hadir ke sana, kemudian ini juga harus kita pikirkan adalah bagaimana dampak ikutan ekonominya dari situ gitu. Nah, ini yang kita coba pikirkan adalah konektivitas antara satu lokasi dengan lokasi lainnya. Sebagai contoh yang tadi misalnya bagaimana orang bisa ke makam Sunan Gunung Jati, tetapi juga bagaimana juga mereka bisa belanja misalnya ke Trusmi misalnya gitu. Kemudian makannya gitu ya. Ini kan nggak boleh sebut merek ya. Makannya misalnya Kuliner kita banyak ya Pak. kulinernya banyak gitu. Nah, jadi memang yang kita pikirkan di dalam RT RW kita, di dalam perencanaan kita, konektivitas antara satu titik dengan titik yang lainnya. Sehingga kalau misalnya Mbak Nopi datang ke satu tempat wisata, jangan sampai datang ke tempat wisata satu kemudian itu selesai gitu. Satu tempat ada semua di situ Pak. Nah, bisa jadi begitu, bisa jadi berdekatan, bisa jadi memang jalannya yang lebih dimudahkan gitu loh. Nah, itu yang juga sedang kita coba buatkan bersama-sama dengan di Bapelit Bangda kita. Kemudian tadi turunan dari RT RW, RDTR, nah itulah yang kita coba lakukan konektivitas itu. Gitu. Oke, kita ingin bertanya nih ke Pak Agung Firmansyah. Oke, selaku PLT Gabung Pemerintahan dalam mewujudkan RPJMD ya, ini pasti perlu ada sinkronisasi dengan SKPD Pak. Apa sih Pak yang harus dilakukan nih Pak untuk bisa mensinkronkan hal-hal yang ingin dicapai dari Pak PJ? Bangga Pak Agung. Ya, terima kasih Mbak Nopi. Kaitan dengan RPJMD memang kita sudah pada tahapan proses sinkronisasi juga oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat. Kaitan dengan sinkronisasi hal-hal apa saja yang nanti akan masuk ke dalam substansi daripada RPJMD nanti 5 tahun ke depan. Selama ini apa yang sudah dilakukan oleh Pak PJ memang secara simultan terus-menerus melakukan satu proses pelaksanaan rapat pimpinan, ya kan. Rapat pimpinan ini juga mengundang daripada perangkat daerah dan juga stakeholder lainnya, ya kan, untuk menyatu visikan hal-hal apa saja yang memang harus masuk ke dalam substansi di dalam RPJMD itu sendiri.
Dan tentunya juga di sini kita mencoba untuk sinkronisasikan juga dengan tadi kaitan dengan Perda RT RW ya kan, kemudian kaitan juga dengan RDTR-nya, termasuk juga kajian lingkungan strategisnya yang nanti ini akan menjadi satu ekosistem pembangunan yang ada di Kabupaten Cirebon ya kan. Kita ke Pak Hendrawan lagi nih, Pak, dalam menjalankan tugasnya semua pegawai dan pemerintah daerah Kabupaten Cirebon ini harus taat aturan ya Pak ya. Adakah himbauan yang ingin Bapak sampaikan kepada semua nih, terutama juga untuk warga Kabupaten Cirebon agar bisa taat aturan nih Pak? Bagaimana sih himbauan kepada masyarakat khususnya di Kabupaten Cirebon untuk taat hukum? Tentunya tidak terlepas dari kesadaran hukum itu sendiri, di mana kesadaran hukum itu adalah perilaku seseorang yang tanpa paksaan ataupun pengaruh orang luar untuk melaksanakan aturan tersebut. Ini yang perlu kita tumbuhkan kesadaran hukum itu sejak dini. Tentunya diawali di lingkup keluarga. Di klub keluarga itu sendiri kita dorong bagaimana di keluarga itu supaya taat hukum atau taat aturan. Dan hukum di sini kan ada hukum positif dan ada hukum tidak tertulis atau hukum adat atau kebiasaan. Nah ini kita dorong supaya di tingkat keluarga juga ditumbuhkan itu kesadaran hukum itu. Selanjutnya juga di tingkat masyarakat itu sendiri dan juga di sektor pendidikan. Itu tentunya baik di tingkat dasar maupun di perguruan tinggi. Untuk kesadaran hukum juga untuk taat juga ada beberapa tindakan, tentunya bisa kita lakukan tindakan represif, reprehentif dan juga persuasif. Tentunya dengan adanya represif, kesadaran hukum itu masyarakat akan bisa tumbuh, karena ketika kita melanggar hukum akan dilakukan penindakan. Demikian aja yang dapat kami sampaikan. Oke, harus sadar hukum semua ya Pak ya, jangan sampai nanti terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di Kabupaten Cirebon ya Bapak ya. Oke, siap juga ini mendampingi ya Pak, yang tadi ragu-ragu tadi Bapak sampaikan ya, bisa berkonsultasi langsung ya. Iya, siap. Kami sesuai tupoksi kami di bidang perdata dan tata usaha negara, seperti yang saya jelaskan dari awal, kami bisa melakukan pendampingan hukum atau LA, legal assistant, dan juga LO atau pendapat hukum. Sehingga ketika ada keraguan-keraguan terhadap regulasi atau aturan, kami dapat melakukan kajian-kajian apakah regulasi ini bisa diterapkan di Kabupaten Cirebon ini dimaksud. Oke, luar biasa. Terima kasih banyak atas penjelasannya Bapak dan pemirsa RCTV. Kita masih ada satu kesempatan lagi di Cirebon Bersama untuk edisi kali ini. Tapi kita pemirsa harus jeda sebentar. Pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di RCTV. Acara ini dipersembahkan oleh Diskominfo Kabupaten Cirebon. Acara ini dipersembahkan oleh Diskominfo Kabupaten Cirebon. Pemirsa RCTV, terima kasih banyak untuk Anda yang masih bergabung bersama kami di Cirebon Bersama, berbudaya sejahtera, agamis maju dan aman, yang dipersembahkan oleh Diskominfo Kabupaten Cirebon. Oke, Pak Bambang, terima kasih banyak Bapak dari Diskominfo ini sudah menggelar, sudah membuat program ini yang pasti juga warga Kabupaten Cirebon jadi tahu ya Pak ya, apa yang dilakukan oleh pemerintah daerah terutama dari Bapak PJ Bupati kita ya Pak ya, untuk memberikan kenyamanan dari hal infrastruktur, sampah, banjir dan hal-hal lainnya ini untuk warga Kabupaten Cirebon. Oke, Pak, tadi sudah banyak disampaikan oleh Bapak terkait dengan kinerja Bapak nih di 100 hari saat ini menjabat sebagai PJ Bupati Cirebon, memimpin Kabupaten Cirebon, Pak. Yang belum apa sih Pak, yang belum dilakukan Bapak ini Pak, yang sampai sekarang masih mengganjal di program kerja Bapak nih Pak untuk warga Kabupaten Cirebon? Yang belum banyak. Yang belum banyak, waduh, apa tuh Pak, boleh kita tahu Pak PJ? Iya, jadi maksud saya begini. Ini kinerja pembangunan ini kan sebuah proses tahapan. Jadi kalau misalnya tadi berbicara tentang sampah, yang baru kita lakukan adalah baru titik di sini. Padahal kita inginnya kan titiknya di sini, gitulah. Tapi prosesnya kita mulai, gitu ya. Kemudian tadi misalnya jalan juga tadi
kita punya 1240 kilo gitu. Nah, yang baru kita selesaikan maksudnya gini, kita lakukan tetap, tapi kan jalan itu juga tadi ruang terbuka, dia akan terus ada rusaknya, harus kita pelihara dan lain sebagainya. Nah, jadi di sini juga tetap yang harus kita selesaikan adalah posisinya di sini. Nah, jadi maksud saya yang kita lakukan saat ini adalah sebuah proses dari proses besar yang ingin kita capai. Nah, jadi kalau misalnya hari ini, kalau misalnya masih banyak yang harus kita selesaikan, dan masih banyak itu pasti perlu dukungan dari semua pemangku kepentingan. Nah, jadi oleh karena itu hari ini kita baru di posisi titik-titik sampai di tahap yang ini. Jadi kita ingin kita bisa bersama-sama membangun supaya kita bisa mencapai ke tahapan yang lebih besar. Target dari Pak PJ apa sih Pak? Dari semua PR-PR yang belum terselesaikan Kabupaten Cirebon nih Pak? Kalau targetnya ya, misalnya gini, kalau misalnya saya diberikan kesempatan, hari ini diberikan kesempatan dalam 3 bulan pertama, kemudian dalam 3 bulan kedua, kemudian insya Allah misalnya masih diberikan kesempatan dalam 3 bulan ketiga. Nah, berarti kan target-targetnya target-target yang ini gitu Mbak. Jadi kalau misalnya saya ingin melihat Kabupaten Cirebon itu yang seperti apa, nah itu prosesnya pasti cukup panjang gitu. Nah, tapi target-target sekarang yang coba ingin kita lakukan misalnya bagaimana RT RW bisa kita selesaikan gitu ya. Bagaimana dari sisi perizinan itu bisa lebih disederhanakan. Bagaimana peta jalan investasinya bisa kita selesaikan gitu. Nah, jadi kemudian bagaimana sampah yang tadi sampai titik mana saya bisa menyelesaikannya. Karena titik nantinya semua sampah harus nol. Titik nantinya ya. Titik nantinya sampah harus nol. Artinya semua sampah yang dari masyarakat harus bisa kita kelola dengan baik. Kelola dengan baik. Dan Cirebon juga nih Pak tahun 2024 ini punya harapan apa? Cirebon bebas sampah tahun 2024 Pak. Bisa nggak Pak? Kalau 2024 saya bukannya pesimis, tapi kelihatannya kita harus melakukan optimalisasinya lebih besar ya. Lebih besar Jadi lagi. kalau misalnya 2024 bebas sampah kelihatannya belum. Oke, Gitu. tapi dengan Ya. tekad yang kuat semoga nanti bisa terwujud ya Pak ya. Bisa. Dalam waktu dekat disambung tahun 2025 ya Pak. Ya, pokoknya kita pada titik tertentu kita harus sampah kita nol. Semuanya harus dikelola, tidak ada yang dibuang ke TPA. Siap, warga Kabupaten Cirebon juga harus ini membantu ya Pak, mewujudkan ya Pak ya, agar bisa menjaga lingkungan wilayah kita agar bersih dan sehat pastinya ya. Oke, ke Bapak Litbangda siap mendukung ya Pak ya dengan semua apa yang disampaikan Pak PJ ya, dari Pak Imam, terus juga dari Ibu Sri dalam tugasnya Bu dari segi keuangan dan siap untuk hal-hal lainnya Bu ya, siap membantu pokoknya. Ada yang ingin disampaikan dari Ibu Sri Bu? Ada kendala atau bagaimana Ibu? Senyum-senyum manis gitu gimana Ibu ya? Tetap optimis, harus optimis ya. Oke, dari Pak Hendrawan bagaimana nih Pak? Ada kendala lagi nggak sih Pak yang ditemui dalam menjalankan tugasnya dari Bapak ini? Untuk saat ini kami tidak ada kendala. Intinya kami kejaksaan siap mendampingi, siap mengawal, siap memberikan mendorong Kabupaten Cirebon untuk lebih maju, baik dari untuk mendorong investor maupun pendapatan daerah. Intinya seperti itu. Siap membantu. Oke Pak, kesan-kesan apa nih Pak sebagai PJ Bupati Cirebon nih Pak? Tadi Bapak sudah banyak menyampaikan kepada kita wilayah kita sangat luar biasa, strategis letaknya, potensinya sangat luar biasa juga. Bagaimana Bapak melihat wilayah Kabupaten Cirebon dengan masyarakatnya yang sangat luar biasa juga ya Pak ya, dengan berbagai banyak suku yang ada di kita nih Pak. Kesan-kesannya bagaimana selama memimpin Kabupaten Cirebon? Ya, kami haturkan terima kasih ya selama saya 3 bulan pertama atau hari ini adalah 100 hari pertama gitu ya. Alhamdulillah saya mendapatkan support dari berbagai pihak. Terima kasih kepada seluruh masyarakat Kabupaten Cirebon yang terus mendukung berbagai rencana-rencana pembangunan dan alhamdulillah
terus menjaga kondusivitasnya. Alhamdulillah juga masyarakat Kabupaten Cirebon sangat ramah-ramah sehingga kita mudah berkomunikasi gitu ya. Nah, kami juga haturkan terima kasih itu. Kami juga haturkan terima kasih kepada berbagai pemangku kepentingan yang selama ini terus mendukung, mensupport berbagai hal yang dilakukan, termasuk juga ke Forkopimda. Mbak Novi, Forkopimda kita kompak sekali, ya. Luar biasa. Boleh tepuk tangan buat Forkopimda kita yang sangat kompak ini ya. Kompak sekali. Kita bisa dalam satu mobil itu yang mengendarai itu salah satu dari Forkopimda kita gitu. Oh, oke. Pokoknya ini diajak komunikasinya luar biasa enak ya Pak ya. Insya Allah. Untuk mewujudkan sangat luar juga biasa. visi-misi dari Bapak juga Iya. ya. Oleh karena itu juga ini harapannya adalah kita sama-sama menjaga kekompakan bersama masyarakat Kabupaten Cirebon. Nah, kami juga haturkan terima kasih kepada rekan-rekan ASN yang berkinerja luar biasa selama ini. Alhamdulillah beberapa capaian tadi yang kita lakukan itu semua karena kinerja rekan-rekan dari ASN gitu. Alhamdulillah untuk itu juga kami haturkan terima kasih, dan tapi sekali lagi yang kita capai adalah baru di titik di sini. Kita harus mencapai di titik-titik selanjutnya yang lebih besar lagi. Oleh karena itu tetap kita bersemangat untuk melayani masyarakat Kabupaten Cirebon. Semangat semuanya ya. Oke, boleh tepuk tangan dong untuk kita semua yang terus bersemangat untuk memberikan terbaik untuk wilayah Kabupaten Cirebon. Ya, Pak PJ semakin betah ya di wilayah Kabupaten Cirebon ya Pak ya. Betah ya Pak di Kabupaten Cirebon Pak. Ya, Walaupun panas Cirebon Pak. Alhamdulillah betah. Saya betah di Kabupaten Cirebon, alhamdulillah. Ya. Oke, kuliner aja udah cocok. Kayaknya kita tunggu gebrakan-gebrakan selanjutnya. Oke, Pak PJ boleh dong Pak kasih kesimpulan closing statement dari Bapak dengan apa yang sudah Bapak lakukan 100 hari kinerja PJ Bupati Cirebon. Ya. Apa yang dilakukan saat ini bukan tentang kinerja saya, tetapi kinerja kami. Kinerja secara keseluruhan. Kinerja dengan para ASN, kinerja dengan Forkopimda, kinerja dengan para pemangku kepentingan, kinerja dengan seluruh masyarakat. Kami tidak bisa mencapai berbagai hal jika tanpa dukungan dari semua pihak yang tadi saya sebutkan. Untuk itu kami haturkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Mari kita lanjutkan terus dalam 3 bulan dan bahkan beberapa waktu ke depannya. Mudah-mudahan apa titik yang kita capai di 3 bulan pertama itu bisa lebih kita optimalkan di titik selanjutnya, sehingga kita bisa lebih melayani masyarakat Kabupaten Cirebon lebih baik lagi. Dan kepada masyarakat Kabupaten Cirebon, mari kita sama-sama cintai kabupaten kita dengan berbagai hal yang bisa dilakukan oleh masing-masing. Contoh kecilnya, jangan buang sampah sembarangan. Kemudian berbagai hal yang bisa dilakukan oleh masyarakat, silakan lakukan dengan baik. Insya Allah dengan kebersamaan kita bisa membangun Kabupaten Cirebon dengan lebih baik, dengan lebih hebat. Terima kasih. Amin. Bisa semuanya ya pastinya ya. Apa tadi disampaikan Pak PJ Bupati sangat luar biasa sekali. Terima kasih banyak Pak PJ atas informasinya, atas waktunya juga. Terima kasih untuk Pak Hendrawan, untuk Ibu Sri dan untuk Pak Imam. Kemudian juga untuk Pak Tommy dan juga untuk Pak Agung Firmansyah. Terima kasih banyak sudah hadir bersama kami semua di sini. Untuk teman-teman mahasiswa, untuk Diskominfo Kabupaten Cirebon, terima kasih banyak sudah menyelenggarakan program Cirebon Bersama, Berbudaya, Sejahtera, Agamis, Maju dan Aman. Saya harus pamit pemirsa, terima kasih banyak. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara ini dipersembahkan oleh Diskominfo Kabupaten Cirebon.